Akom, dosen Program Studi Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Izinkan pada video kali ini saya menyampaikan mata kuliah yang saya ambil dengan metode DII atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini bertujuan untuk sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang 1, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering disebut dengan PDD UKTPT, bagian pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Cerdas. Mata kuliah ini, Sistem Cerdas, adalah mata kuliah penting dari kurikulum Program Studi Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Mata kuliah ini deskripsinya yaitu membahas tentang bagaimana mahasiswa dapat membuat sebuah sistem yang mengikuti atau meniru perilaku manusia, kognitif manusia, seperti dapat mengklasifikasikan suatu gambar, kemudian dapat melakukan pekerjaan seperti pakar, dan juga meniru dari kognitif ahli atau manusia. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah Sistem Cerdas ini adalah mahasiswa memahami konsep dasar terkait sistem cerdas itu sendiri, kemudian dapat mengidentifikasi karakteristik sistem cerdas, kemudian menjelaskan berbagai teknik dalam sistem cerdas, dan mahasiswa dapat mengaplikasikan sistem cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran mencakup representasi pengetahuan, algoritma pencarian, sistem berbasis aturan, serta aplikasi sistem cerdas dalam berbagai domain seperti kesehatan, transportasi, dan juga industri. Melalui kombinasi teori dan praktek, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis masalah, merancang solusi menggunakan teknik dan algoritma pada sistem cerdas, dan juga mengimplementasikan pada kasus-kasus sederhana. Materi pembelajaran sistem cerdas yaitu terbagi menjadi dua fase, yaitu awal sebelum UTS dan yang kedua adalah setelah UTS. Untuk sebelum UTS, mahasiswa akan mempelajari terkait konsep dasar sistem cerdas, kemudian pengetahuan, mempelajari rules sebagai pengetahuan, fazi, kemudian defasifikasi, dan mempelajari tentang jaringan saraf tiruan. Untuk setelah UTS, mahasiswa akan mempelajari studi kasus dengan mengimplementasikan beberapa teknik atau metode machine learning, computer vision, dan NLP yang diharapkan nanti pada 3 pertemuan terakhir mahasiswa akan melakukan presentasi terhadap studi kasus yang didapatkan. Sistem pembelajaran mata kuliah sistem cerdas ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan juga keaktifan dari mahasiswa itu sendiri. Seperti pembelajaran kolaboratif, studi kasus, dan juga implementasi pembuatan sistem cerdas. Untuk metode pembelajarannya dilaksanakan sebanyak 16 minggu atau 16 pertemuan, di mana 7 minggu pertama itu mata kuliah, kemudian UTS pada minggu ke-8, kemudian 7 minggu kedua adalah mata kuliah lanjutan, dan diakhiri dengan UAS. Bentuk pembelajarannya itu disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Untuk materi awal berupa ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, presentasi, dan juga nanti diakhiri dengan studi kasus dan presentasi implementasi oleh mahasiswa. Bentuk evaluasi pembelajaran, komposisi penilaiannya yaitu adalah 20% untuk tugas,
kemudian 20% untuk keaktifan mahasiswa seperti kuis dan juga diskusi, 30 untuk UTS, dan 30% lagi untuk UAS yang berupa project atau presentasi dari implementasi sistem cerdas. Demikian informasi yang dapat saya berikan untuk mata kuliah sistem cerdas. Selanjutnya adalah cuplikan dari materi ke-6, yaitu jaringan saraf keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa informatika angkatan 2023. Hari ini kita akan membahas tentang sistem cerdas pada materi ke-6, yaitu pengenalan jaringan saraf keluar. Baik. Di sini saya ingin sampaikan bahwa pada pertemuan kali ini tujuannya yang pertama adalah kalian diharapkan bisa memahami dasar-dasar jaringan saraf keluar. Kemudian bisa mengidentifikasi komponen-komponen dalam ANN. ANN itu adalah artificial neural network. Jadi jaringan saraf keluar itu dia bahasa lainnya adalah neural network. Kemudian yang ketiga adalah membedakan neuron biologis sama neuron beneran. Yang keempat, menjelaskan proses kerja jaringan saraf keluar. Jadi kalau kalian di luar itu ditanya tentang AI, tentang machine learning, apa sih? Kalian bisa paham. Kalian bisa menjelaskan dengan bahasa yang simple, mudah dipahami orang, dan bisa menggambarkan dengan bahasa-bahasa awam. Nah, sekarang coba kalian bayangkan. Di dalam dunia kita sekarang sudah masih menggunakan teknologi ini. Contohnya, apa yang waktu itu? Face recognition. Face recognition. Gimana itu face recognition? Ya, pengenalan wajah. Pengenalan wajah. Betul. Jadi sekarang itu sistem-sistem banyak menggunakan pengenalan wajah. Misalnya kita mendaftar bank. Bagaimana dia bisa ngerti wajah kita ini wajahnya Sauki gitu. Wajah kamu wajahnya Fatah, wajah kamu wajahnya lainnya. Kemudian ada juga yang di tengah, contohnya apa? Asisten, ya, personal asisten. Ada Alexa, kita juga mengenal ada Siri, kemudian ada Google. Now, itu kalau misalnya kalian yang punya MacBook ya, misalnya kalian klik Siri, dia akan asisten kita tanya, dia akan menjawab. Bagaimana dia bisa mengerti apa suara kita? Bagaimana sih kok komputer bisa memahami? Kita tuh ngomong tolong, dia bisa memahami. Kemudian yang ketiga ini recommendation system. Jadi kalau misalnya kalian Netflix, itu kalian akan ada muncul rekomendasi berdasarkan histori ataupun yang lain. Nah, ini yang terbaru juga apa? Autonomous vehicle. Di negara-negara maju seperti Cina, Amerika itu sekarang kendaraannya, kalau kalian beli kendaraan yang terbaru, dia sudah terinclude dengan autonomous vehicle, di mana dia bisa mengetahui kalau di depan lampu merah, di depan ada anak, dia harus ngerem, dia bisa parkir, dia bisa menghindari macet. Itu kita alami kalau kalian bisa ke Cina atau ke negara-negara maju. Mungkin di Indonesia sudah ada, tapi dia masih semi, belum berani sampai full. Karena Indonesia itu kalau teknik kanan, beloknya kiri. Beloknya kanan. Dia kan susah modelnya. Kemudian yang terakhirnya paling sering dipakai GPT. Ini ada yang sudah pernah mencoba semuanya? Semua? Dan menurut kalian mana yang terbaik? It's depend ini ya, kayak kita prosesnya apa. Oke, contohnya? Kalau misal coding mungkin kalau lebih baik. Oh, lebih baik. Terus mungkin sekarang kalau misal saya lebih milih Gemini Pro daripada ChatGPT karena di sini bagus. Gemini daripada ChatGPT. Tadi saya mendengar masnya DeepSeek menggunakan DeepSeek. Zaman saat ini semuanya menggunakan ini. Kalau kalian tidak menggunakan ini sama dengan terlambat ya. Sama seperti dulu kita ada istilah Google, pencarian Google itu untuk mempercepat. Nah, ini juga sebenarnya mempercepat, tapi
kita yang menjadi kontrol untuk memilih itu benar atau tidak. Nah, semua ini teknologi di sekitar kita ini itu ada dalamnya terinspirasi oleh otak manusia. Ini gambar ini adalah otak manusia, terdiri dari dendrit, soma, akson, sinaps. Jadi fungsinya kalian bisa melihat bahwa ada dendrit itu yang menerima sinyal, soma itu memproses sinyal, akson mengirim sinyal, dan sinapsis titik koneksi antar. Sekarang saya kasih contoh. Ini apa? Spidol. Kenapa kalian tahu spidol? Karena sudah dikenali sebelumnya. Bagaimana cara mengenalinya? Diperkenalkan terlebih dahulu. Bagaimana cara memperkenalkan ini ke mesin? Atau misalnya kalian baru melihat ini, bagaimana kalian mengenal ini? Deskripsinya, contohnya, fisiknya seperti contohnya bulat lonjong, bentuk bulat lonjong. Ada lagi yang lain? Kegunaannya, naming dan sebagainya. Jadi bagaimana otak manusia bisa mengetahui ini spidol? Kemudian yang kecil juga spidol. Ternyata otak manusia itu akan melihat secara visual bentuk, warna, kemudian komposisi dan mungkin kegunaannya. Itu bisa dipelajari berdasarkan kita mencoba sendiri. Bisa juga kita diberitahu orang lain. Ini loh spidol. Akhirnya ketika saya masih baru ini, kalian juga akan lihat ini spidol, walaupun dia warnanya beda. Sekarang, gimana otak manusia itu diterapkan di komputer? Bagaimana komputer bisa tahu? Ketika kalian ChatGPT atau Gemini itu kalian screenshot, oh artikel ini gambar apa? Dia bisa langsung ini mobil luar atau apa. Kemudian ketika kalian tolong carikan saya masakan paling enak di Indonesia, dia akan menjawab. Kenapa dia bisa mengetahui masakan Indonesia itu dari bahasa kita? Dia akan belajar bahasa Inggris kan? Sedangkan komputer itu hanya tahu satu dan nol. Begitu juga ini, jadi ilustrasinya bagaimana otak di manusia itu mengirimkan sinyal. Kalau kalian pelajari, otak manusia itu akan mengirimkan sinyal bit per bit, jadi kayak elektron. Kalau kalian belajar elektron, jadi kayak 1010 hanya itu. Itulah yang ditransfer antara neuron satu ke neuron satu. Dan informasi itu yang oleh orang-orang AI sejak zaman dahulu itu terinspirasi untuk membuat jaringan saraf. Nah, ini jadi contohnya, kalau di sini ada gambar neuron biologisnya, di sini adalah matematika. Jadi kalau kalian dulu sudah belajar kalkulus, itu berpengaruh di sini. Kemudian kayak integral, kemudian ada aljabar linear, metode numerik itu berpengaruh untuk matematika. Nah, konsepnya di sini sebenarnya sebelah kiri input atau bahasanya itu adalah dendritnya, kemudian ada garis-garisnya ini yang mengirim, ada W itu adalah bobotnya, kemudian linear function itu Z-nya, kemudian ada representation dan output. Secara gampangnya gini, tadi saya bilang, kenapa kalian bisa mengenali ini adalah spidol? Karena adalah bentuk dan warnanya. Inilah yang disebut inputnya, misalnya XM ini adalah bentuk, kemudian X2 ini adalah warna, X1 itu adalah misalnya kegunaan dan sebagainya. X0, nah semakin banyak X-nya itu adalah semakin mudah model, semakin mudah matematika mengetahui ini adalah spidol. Nah kemudian ada bobot-bobotnya. Bobot-bobot ini W itu secara awal akan diberikan random oleh komputer. Contohnya gitu, ini kenapa disebut spidol? Karena dia bulat lonjong. Ada nggak yang kotak? Ada tapi nggak banyak. Bobotnya ini dikatakan spidol, berarti dia lebih besar bobot bentuknya. Maka di sini W-nya akan lebih besar. Misalnya warna, bobotnya kita kasih lebih kecil. Kenapa? Untuk mengetahui bobot itu istilahnya bobot ya. Kejelasan dari deskripsi input itu sendiri.
atau bahasanya itu fitur. Misalnya ini disebut laptop. Jadi inputnya apa ya? Ukuran, warna, kemudian ada tombol-tombolnya. Nah itu ada tombol-tombolnya. Sehingga ketika komputer dikasih ini, dia tidak menyebut HP namanya, karena dia warnanya sama, ukurannya sama segi-4, tapi bobotnya kita akan melihat bobotnya nanti berapa, kemudian tombolnya berapa. Itu seperti itu. Kalau gambar itu fiturnya seperti itu, kalau teks itu dia kita pecah berdasarkan hurufnya. Itu ada matematika. Kemudian dia akan dikalikan. Jadi nilai inputnya akan dikalikan bobotnya. Kemudian Z itu dijumlahkan. Setelah dijumlahkan ditambahkan bias. Kemudian akan dikasih aktivasi function. Sampai sini ada yang bertanya enggak? Atau kalian sudah bisa menjelaskan dan mungkin activation itu isinya ngapain gitu? Oke, jadi activation function itu ada banyak. Ada value, ada sigmoid, dan ada banyak, tergantung kondisi kalian seperti apa. Apakah jadi dia semacam threshold, batas ambang. Ketika nilai penjumlahan ini melewati batas ambang, dia akan dikategorikan yang lain. Jadi nanti kalian bisa cari tahu. Sebenarnya untuk pertemuan ke depan itu activation function itu ada apa saja dan kapan kita menggunakan activation function. Oke, nah ini tadi simpelnya, sekarang banyaknya. Secara realnya itu dia akan inputnya berapa. Di sini ada namanya hidden layernya. Semakin banyak hidden layernya, dia akan semakin banyak informasi yang disimpan dalam model. Kenapa disebut model itu model besar, large language model? Kenapa model itu model kecil? Karena tergantung dari hidden layer. Semakin banyak layernya, semakin banyak informasi yang akan dipilih. Jadi misalnya ini bobot dikalikan dengan inputnya, angka semua disimpan di sini. Kemudian semua input dikalikan bobotnya disimpan ke neuron ini. Kemudian akan dikalikan terus dan mereka menyimpan informasi-informasi seperti otak manusia. Ketika kalian mengenal suatu bentuk, dia akan menyimpan informasi. Makanya ada yang bilang kalau ketika kita ngaji dulu, semakin banyak kita belajar membaca, kita akan semakin banyak otak yang tersambung. Semakin kita banyak maksiat, kita akan terputus. Nah, disitulah informasi itu akan hilang. Kemudian di sini ada berat, bias, dan application. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ada input, kemudian ada bobotnya, kemudian ada biasnya, kemudian ada hidden function, aktivasi, dan outputnya. Ini secara sederhananya seperti itu. Oke, di sini ada basicnya bagaimana menghitung neural network itu. Ada yang hijau itu kalian lihat adalah inputnya. Di situ ada nilai 0,85, ada 0,25. Didapat dari datasetnya, tergantung datasetnya contohnya berapa nilainya. Kemudian yang dulu ini adalah hidden layernya. Kemudian yang pink itu adalah outputnya, dan yang sebelah sini ungu itu adalah ekspektasinya. Jadi kalau kita kasih dataset gambar kucing, gambar anjing, itu nilainya berapa yang diekspektasi. Kemudian hasil komputasinya berapa, nanti akan dihitung jumlahnya. Nah ini kalian bisa lihat, jadi akan dikalikan antara input layer dengan bobotnya dalam setiap input layer. Ini contohnya, ada namanya forward propagation, dia menggunakan sigmoid ya. Saya bisa menggunakan fungsi sigmoid ya, sederhana itu di atas 1/1 plus E pangkat min Z. Nah contohnya tadi kita lihat ada 3 layer, hidden layernya itu yang satu atas, yang tengah, sama yang bawah. Nah di sini ada matematikanya. Kalau kita lihat bobotnya dikalikan dengan inputnya ditambah bobotnya dikalikan input, nah hasilnya akan 0,185. Kemudian activation function-nya untuk layer 1 itu adalah 0,5461, dan kita lakukan hal yang sama untuk di layer 2 dan layer 3. Tapi tenang aja, ketika kalian nanti belajar
ini machine learning atau deep learning, kalian sudah tinggal menggunakan fungsinya dalam library-nya. Tapi yang jelas, ketika nanti kalian S2 atau S3, ketika ada apa namanya, diminta untuk improvisasi, kalian akan mengimprovisasi dari fungsinya atau model matematika. Kalau S1, kalian hanya cukup memanfaatkan model yang ada, masukkan datasetnya, keluar hasilnya. Contohnya tadi kita membuat absensi dengan melihat recognition apa namanya, pakai biolog. Jadi saya akan memfoto masyarakat berapa kali untuk datasetnya, misalnya dari depan, dari samping, dari atas. Begitu juga setiap anak, misalnya setiap anak saya ambil 10 foto, kemudian saya latih dalam sebuah model yang sudah ada. Kemudian nanti model itu akan dilakukan, kita hitung prediksinya berapa. Itulah nanti sudah jadi face recognition. Itu bisa. Tapi kalau ada S2, S3, kalian akan merubah modelnya bagaimana agar lebih improve. Tidak hanya itu, bisa aja dia pakai taktik yang berbeda dan bisa taktik agak gelap jadi bisa taktik. Seperti itu. Kemudian di sini untuk perhitungan output layernya, untuk layer 1 dan layer 2 sama. Kita inputkan data yang tadi dalam matematikanya. Dan terakhir adalah mean square error ini untuk melihat seberapa jauh nilai ekspektasinya dengan nilai yang didapat oleh model. Jadi saya sudah nih membuat model wajah kalian dalam sebuah deep learning atau machine learning. Kemudian hasilnya berapa, ekspektasinya berapa, aktualnya berapa. Contoh yang paling hangat adalah yang foto yang ijazah kemarin. Kan ada tuh membandingkan foto Pak Jokowi dengan Jokowi muda, orang Bogor dengan Pak Jokowi muda. Itu akan dilihat berapa nilai ekspektasi dan aktual. Semakin dia kecil, dia semakin bagus. Jadi ibaratnya ini 100, ini 100, berarti kan identik. Kalau ini 100, ini 90, ini ada 10. Ibaratnya ini semakin kecil, dia akan semakin bagus. Tapi nanti semakin besar, dia semakin saya rasa ini pertemuan hari ini ada yang bertanyakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.